kemarin adalah persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Tahukah Anda bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk mendamaikan dunia dengan Allah? Kedatangan Yesus merupakan upaya Tuhan untuk mendamaikan dunia dengan dirinya. Mari kita lihat sama-sama. 2 Korintus 5 ayat 19a berkata begini, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Mari kita lihat di 2 Korintus 6 ayat yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Anda tahu bahwa Yesus datang untuk mendamaikan kita dengan Allah. Katakan amin. Jangan sudah Yesus datang mendamaikan kita, malah kita membangun permusuhan dengan Allah. Gimana caranya membangun permusuhan dengan Allah? Mari kita lihat firman Tuhan sama-sama. Yakobus 4 ayat 4 berkata begini. Kita baca dalam, Anda bisa lihat di layar depan. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa sama-sama persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saya menemukan ayat ini. Apa maksudnya sahabat dunia? Apakah berarti kita yang dipanggil Tuhan, kita masih hidup di dunia, kita harus membenci dunia? Apakah kita harus membenci orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan? Saya yakin bukan itu artinya. Masakan Tuhan tidak mengirim Yesus datang untuk mendamaikan kita dengan dunia, lalu membuat kita, anak-anaknya, membenci orang-orang di dunia ini? Justru Tuhan mau kita mengasihi mereka, katakan amin. Justru Tuhan mau kita juga belajar mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, supaya mereka melihat ada kasih Kristus dalam hidup kita. Ayat ini nggak mengajar kita supaya kita benci orang yang beragama lain. Ayat ini nggak lagi ngajarin kita untuk kita benci tetangga kita yang beda kepercayaan dengan kita. Aneh sekali ketika orang Kristen benci agama lain. Jangan benci mereka karena Tuhan cinta mereka. Mereka hanya belum mengenal Tuhan aja, amin. Apa yang dimaksud dengan kita harus jangan jadi sahabat dunia? Saya renungkan dan Tuhan kasih pengertian yang pertama. Kita yang sudah di dalam Tuhan, jangan lagi hidup dengan prinsip-prinsip dunia. Prinsip bicara nilai, prinsip hidup. Nah, saya punya prinsip hidup. Yang pertama, saya nggak mau aji mumpung. Kalau orang baik sama saya nggak akan manfaatkan kebaikan mereka. Bagi saya, nilai kepercayaan sangat penting. Prinsip hidup saya yang kedua, saya nggak mau jadi beban bagi siapapun. Dari saya kecil, saya kerja keras untuk bisa menghidupi diri saya sendiri. Saya nggak mau jadi pengemis yang minta-minta sama orang. Biarpun saya susah, lebih baik saya tidak makan daripada saya harus mengemis. Saya punya prinsip hidup, saya harus kerja keras. Tidak boleh jadi beban. Saya sharing beberapa prinsip hidup saya, supaya saudara ngerti apa bedanya prinsip dunia dengan prinsip kita. Di dalam Tuhan, prinsip hidup kita harusnya kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Mari kita lihat, Yesus ngajarin contohnya. Apa sih yang membedakan? Salah satunya itu adalah adat istiadat. Katakan adat istiadat. Seringkali kita orang-orang suku, ya, ada suku Nias, ada suku Batak tadi ya. Kita ini lebih mengikuti adat istiadat daripada firman Allah. Saya pergi ke daerah pedalaman Timor NTT. Timor itu satu pulau dengan Timor Leste. Maaf nih saya jadi ngomong sukunya. Saya terkejut waktu saya diceritakan, Bu Heni, menurut adat istiadat kami, anak usia 12 tahun harus disunat, dan setelah disunat, mereka harus didinginkan. Saya bingung, didinginkan itu seperti apa? Masukin es batu gitu? Setelah disunat dikasih es batu? Enggak, Bu Heni. Didinginkan itu gini, disiapkan janda-janda sekitar 5, maaf, untuk berhubungan badan
berdandan dengan anak yang baru disunat. Saya kaget. Serius ini, serius mereka bilang. Adat istiadat mengajarkan seperti itu. Saya mau tanya sama Anda. Mereka lebih dengar adat istiadat atau firman Allah? Rata-rata mereka Kristen Katolik. Ya. Tapi mereka masih lakukan adat itu. Padahal firman Tuhan bilang, kuduslah kamu karena aku kudus. Mereka tidak anggap itu najis. Mereka tidak anggap itu percabulan. Mereka anggap itu adat. Jangan hidup dengan prinsip dunia. Anda bisa mengerti yang saya maksud? Yesus kasih perumpamaan dalam Matius 15 ayat yang ketiga. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Dengar, saya tidak sedang mengajar Anda untuk melawan adat istiadat, tapi bijaksanalah. Adat istiadat yang melanggar firman Allah, jangan lagi dilakukan. Hiduplah takut akan Allah. Amen. Sebab Allah berfirman, ayat yang keempat, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ayat 5. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Ayat 6. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dan dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Bayangkan, Yesus mengecam adat istiadat itu bisa meniadakan firman Allah. Yesus berkata di ayat ke-7, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sebagai hamba Tuhan, kita harus hati-hati mengajarkan firman Tuhan. Jangan sampai yang kita ajarkan ajaran manusia. Beberapa waktu lalu, di masa pandemi, kita hampir melewati 2 tahun ya, pandemi COVID-19, kemudian Delta, nah sekarang Omikron, nanti sebentar lagi makaroni dan lain sebagainya, saya tolak dalam nama Yesus. Cuma namanya ini kok bisa ada gitu loh. Biasanya kalau mikir nama tuh agak lama, bener nggak? Waktu kita hamil, anak kita kasih nama apa ya, lama tuh mikirnya tuh. Ini begitu timbul, sehari langsung ada namanya, hebat memangnya, kayak seolah udah ditunggu gitu loh. Ya nggak sih? Kita sudah lewatin pandemi hampir 2 tahun. Kita semua melewati masa sulit. Semua serba sedikit. Beberapa orang Kristen kirim pesan ke saya lewat IG, lewat YouTube. Mereka bertanya begini, Bu Heni, uang cuma sedikit. Anda tahu banyak karyawan yang gajinya dipotong setengah, ya kan? Bahkan ada yang sampai sisa 25%. Uang kami nggak cukup untuk hidup. Nggak bisa bayar perpuluhan, Bu. Kalaupun kami bisa, kami lebih baik bantu orang tua. Karena orang tua juga susah. Sebagai hamba Tuhan, menurut Ibu Heni, kami harus bantu orang tua atau kasih ke gereja? Coba Anda jawab. Pak Philip? Saya juga gembala sekarang ini. Saya juga menggembalakan gereja Impact Community Indonesia. Jadi pertanyaan ini buat kita tantangan iman. Tapi saya ingin satu hal Pak Philip. Jemaat itu cukup didewasakan dan dicintai. Anak yang dibesarkan dengan kasih sayang akan sayang orang tuanya. Gak mungkin gak pelihara hidup kita. Amin. Saya kasih tahu mereka ayat firman Tuhan itu. Kalau pendeta bilang begini, utamakan Tuhan dulu, kasih ke sini, ke gereja. Gereja juga butuh duit, sewa gedung harus bayar, gaji full timer harus transfer. Saya juga butuh hidup, katakan begitu ya. Lalu jemaat ini karena takut sama pendetanya, pendeta kan paling jago ngacem-ngacem kan. Hati-hati tidak ada hujan atau selatan ladang.
biasa langsung goyang-goyang tangan. Untuk memberkati kau gitu kan. Saya bercanda. Tapi anyway, saya cuma baca firman Tuhan ini, saya bilang sama mereka, menurut kamu, Yesus lagi bilang apa? Yesus lagi bilang ini. Itu penting. Alkitab bacakan. Tapi di keadaan di mana semua serba sedikit dan kita harus memilih, saya percaya menabung kepada orang tua juga adalah ibadah yang berkenan kepada Allah. Saya kasih lihat ya. 1 Timotius 5 ayat 8 bilang ini. Tapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Loh, apa kamu Tuhan, Tuhan, dan kamu membiarkan orang di rumahmu kelaparan? Saya mau bilang ini bahwa yang Tuhan kehendaki, kata Yesus dalam Matius 12 ayat 7 adalah ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Nah, loh, gue ini bakal diusir dari ini hari ini. Saya harus dengar dengan telinga yang dewasa. Rumah Tuhan bicara soal kita, bukan gedungnya. Katakan saya adalah bait Allah. Firman Tuhan berkata, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Kitalah rumah Tuhan. Orang percaya adalah rumah Tuhan. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kata Yesus, aku hadir. Berarti persekutuan orang percaya rumah Tuhan. Banyak orang nggak akan berani ngomong ini, apalagi mereka gembala. Karena kita mau jemaat yang berpuluhan ke gereja. Tapi ketika semua serba sedikit, kemarin ini, saya bilang sama mereka, kasih makan keluarga. Saya percaya itu ibadah. Yesus bilang begitu. Saya nabur buat orang tua saya. Saya nabur buat orang-orang miskin. Karena sebelumnya saya tidak pernah menggembalakan. Kami keluarga ini. Saya tidak pernah susah. Tuhan berkati lipat-lipat kali ganda. Saya percaya hidup kita ibadah. Kebenaran dan belas kasihan harus di atas dari semua prinsip-prinsip yang dunia ajarkan, melebihi adat istiadat. Saya nggak lagi coba mendoktrinisasi hal yang baru, tapi ini butuh dibicarakan. Karena banyak sekali umat Tuhan yang bertanya, ketika kami benar-benar nggak punya apa-apa, pastor, cuma tinggal 25% uang kami dari perusahaan untuk makan sendiri semua. Kami bantu orang tua nggak, pastor? Saya yakin Pak Philip pun nggak akan gampang jawab itu. Nggak mudah. Tapi dengar, firman Tuhan yang harus jadi pegangan kita, bukan apa kata dunia. Yang kedua, jangan hidup dengan cara dunia. Tadi prinsip dunia, prinsip bicara nilai yang kita pegang dalam menjalani hidup, seperti adat istiadat yang melawan firman Tuhan. Yang kedua, jangan hidup dengan cara dunia. 1 Petrus 1:14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Waktu kita masih bodoh, waktu kita belum kenal Tuhan sungguh-sungguh, kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam daging, kita nggak tahu malu, kita rusak hidup kita. Dikatakan dalam 1 Petrus 1:14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada kebodohanmu. Artinya apa? Jangan lagi hidup dengan cara-cara yang lama. Saya heran. Ketika anak-anak Tuhan nggak bisa dibedakan sama orang dunia.
dating untuk anak-anak muda. Ribuan anak muda DM saya. Sampai hari ini DM saya hang dan nggak bisa dibuka. Kenapa mereka DM saya? Mereka bilang ini, Kak Henny, saya udah gak perawan. Saya pelayan Tuhan. Kira-kira kalau saya putusin pacar saya, masih ada gak yang mau sama saya? Bayangin, yang jadi pertimbangannya gini, kalau gue putus sama pacar gue, yang udah merusak hidup gue, masih laku gak gue coba gitu? Ini pertimbangannya tuh bukan firman Tuhan, bahwa kamu harus kudus gitu. Kalau ada yang cerita ini, kayak ini, maaf, yang berhubungan seks sama saya itu youth pastor saya. Ada lagi, anak gembala saya. Saya jadi bingung gitu. Anak muda harusnya menjauhi dosa. Air curian manis rasanya. Ya kan, roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi itu lezat. Waktu belum nikah, semua hal-hal yang dosa itu rasanya enak, excited, nafsu banget, kita pengen cium dia, pengen semuanya lah gitu ya. Tapi saya kasih tahu, hari ini saya counselingin ibu-ibu, semua suaminya gini, Bu Reni, ajarin tuh istri saya, males dia, males ngapain Pak, males diajaknya kasih-kasih. Ngerti ya? Udah jangan belakang ngerti nih. Udah tahu saya, kalian ngerti menurut saya. Nah, pernah nggak Anda berpikir waktu masih pacaran hot banget? Suami saya juga bilang gitu ke saya. Suamiku terdapat sedunia, Bapak Pendeta Yohanes Kristianus yang dikenal dengan panggilan Jojo itu, dia bilang ini ke saya, lu waktu masih pacaran hot banget loh, katanya gitu. Kok giliran udah pelet, layo, kata dia gitu. Ngajar saya pikir, nggak loyo sih, udah nggak excited aja, ya nggak sih? Karena udah sah. Yang udah legal tuh biasanya udah nggak menggoda gitu, biasa aja. Colek tiket, apa sih lo gitu kan? Saya ngajarin seks dalam pernikahan, Anda boleh dengar di YouTube ya. Seru lah, bapak-bapak bahagia pokoknya. Tapi gara-gara saya khotbah itu, suami saya khotbah saya tiap malam tuh, dengar tuh khotbah ibu Kristianus tentang seks dalam pernikahan. Dia bilang gitu, kamu khotbah kamu lakukan, ayo kata dia. Anyway, Anda tahu, anak-anak muda nggak pernah diajarin yang kayak gini-gini, karena pendeta nganggap jangan khotbah begitu tabu, jangan dibahas. Ih kudus, kudus apanya? Mereka udah kudus semua, udah telat. Tahu gak Anda, sedih banget waktu saya dengar ada anak perempuan udah ditidurin, dipukulin, dihamilin, gak dikawinin, kumpul ke bawah aja. Terus yang perempuan harus kerja, nafkahin yang laki-laki. Zaman sekarang banyak laki-laki yang udah ketinggalan, udah hilang kodrat ilahinya sebagai laki-laki. Apaan susah-susah cari bini kaya aja? Dunia udah kebalik, semua ini cara dunia. Pacaran gak kudus, yang penting kaya. Semua ini cara dunia, kita anak Tuhan gak boleh sama. Kalau hidupmu sama orang dunia gak beda, pasti ada yang salah. Amen? Kayak ini terus pacaran yang kudus kayak gimana gitu ya. Sebatas apa? Saya sering ditanya gitu. Dalam hati saya, lu minta izin doang, boleh cium gak gitu. Udah jangan bohong lah, kita pacaran ngapain sih? Bener gak? Anda mau hidupmu kudus, jangan dekati dosa. Sampai batas mana Kak Henny? Gandengan tangan. Jauhi titik-titik rangsang. Gitu aja. Kalau lu dipegang jidat merangsang, jangan. Dipegang jempol merangsang, jangan. Kan titik rangsang beda. Ada yang dipegang jari udah. Beda dong. Enggak sih? Henny, kalau saya tuh titik rangsangnya di paha. Lu ngapain
tidak nggak merangsang, udah cuma bilang nggak apa-apa. Ah itu ada yang bawa juga, gue nih bibir juga nggak merangsang, bohong. Anak saya tanya sama saya gini, Mami, how did you have baby? Gimana caranya punya bayi katanya? Anak saya, pernah nggak mungkin nanya gitu? Gimana caranya Mami bikin baby? How did you make me? Bagaimana caranya Mama bikin saya? Dia tanya gitu. Itu pertanyaan paling sulit dijawab sama ibu. Kayak mikir, gimana jelasinnya ya? Saya bilang gini, semuanya dimulai dari ciuman, udah gitu. Kamu jangan mau dicium. Oh gitu ya? Iya. Tapi kalau dicium bisa punya baby, bisa ke sana. Dia bilang, udah, jangan mau dicium, batas itu aja. Masalahnya gini, kita pacaran nggak beda sama dunia. Lagi musim crop top tante. Iya, crop top. Saya tahu karena saya punya anak gadis 2. Mintanya crop top dulu, tapi untuk anak saya tuh kayak saya agak malu gitu orangnya. Crop topnya yang semi crop top, yang nggak kelihatan apa-apa, yang segini doang. Tapi saya lihat anak-anak orang, udah maaf ya udah pakai bra kemana-mana. Crop top, katanya gitu. Crop top apanya? Lu olahraga. Pernah nonton film Pretty Woman? Pernah nonton film? Ini anak kecil masih belum pernah. Google Pretty Woman, a very good movie. Saya kasih cerita, karena banyak anak-anak yang lahir di tahun baru. Pretty Woman menceritakan seorang wanita tunasusila yang diperankan oleh Julia Roberts, dan dia dipakai oleh orang kaya yang diperankan oleh Richard Gere dan dibawa nginep di hotel super mewah. Waktu dijemput, dia pakai baju ala WTS. Perempuan tunasusila, bajunya terbuka kanan kiri, ketat, warna merah kalau nggak salah ya, pendek segini. Nah, waktu diajak masuk ke hotel mewah, maaf, hotel aja punya standar yang lebih tinggi daripada kita. Nggak boleh pakai baju kayak gitu masuk ke situ, diusir kamu. Maaf, hotel mewah itu nggak mengizinkan pelacur-pelacur masuk ke dalam. No way. Dikasih pakai jasnya si Richard Gere. Ingat? Dikasih jasnya supaya tampak lebih rapi. Masuk lift. Kampungan masuk hotel mewah. Akhirnya mereka bermalam di situ. Besok paginya Richard Gere kasih credit card kalau nggak salah ya. Suruh belanja di toko beli pakaian yang lebih layak. Di toko itu pelayannya aja nggak menghargai dia. Kenapa? Karena dia pakai baju, maaf, wanita tunasusila, baju yang terbuka dan ketat di mana-mana, yang pendeknya segini. Cerita ini cukup menggambarkan kepada kita. Identitasmu kelihatan dari penampilanmu. Kalau kamu anak Tuhan, berpenampilanlah seperti kerajaan surga, sopan dong. Ada yang feminisme, akun IG feminisme, serang saya. Ibu Heni itu terlalu apa, dia bilang, apa sih istilahnya tuh, ngapain sih? Apa urusannya cewek kasih lihat buah dada dan paha tuh salah. Jadi tentang ajaran yang saya beritakan, saya lagi ngajarin yang benar, dengerin, malu om dengerin. Orang dunia aja tidak akan respect sama kamu kalau kamu berdandan ala WTS. Kalau kamu berdandan, maaf, seperti pelacur, kamu nggak pelacur tuh, kamu dinilai pelacur. Bukan kita yang bilang, dunia bisa nilai. Makanya Julia Roberts dikasih jas supaya nggak kelihatan pakaiannya. Bayangin, dunia aja bisa memandang rendah. Kenapa anak Tuhan nggak bisa beda? Itu sih. Amin. Kita tinggal di dunia, Bu Heni. Kita harus bergaya seperti dunia. No. Kita terang dunia. Amen. Dunia bukan rumah kita. 2 Petrus 1 ayat 3. Tahukah Anda bahwa ketika Tuhan jamah kita pertama kali, yang Tuhan lakukan adalah membukakan mata kita sehingga kita melihat cara hidup kita yang salah. Dalam ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia.
kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan cara itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi ketika kita mengalami kelahiran baru, ketika Roh Kudus jamah kita pertama kali, yang Roh Kudus lakukan, saya nggak tahu dengan pengalaman Anda, tapi pertama kali Roh Kudus jamah saya disadarkan sama semua dosa-dosa saya. Apakah Anda sama? Anggukan kepala. Hal pertama yang Roh Kudus lakukan ketika saya dijamah adalah menyadarkan saya bahwa saya telah hidup di jalan yang salah, bahwa saya hidup sia dalam dosa. Itu yang disebut dengan kuasa ilahi yang dianugerahkan kepada kita, supaya kita ngerti hidup yang salah oleh pengenalan kita kan Dia. Paulus bilang ini, apa yang dulu dianggap sebuah keuntungan, sekarang itu jadi sampah buat dia. Dulu kita kalau bisa, maaf ya, laki-laki gitu ya, diajak pergi lihat penari-penari bugil, bisa all you can touch gitu ya, bebas mau pegang-pegang. Itu suatu keuntungan. Gak bayar bisa pegang bos, kayak gitu. Terakhir kamu diajak loh pergi ke situ, asik bos gitu. Tapi setelah Anda mengenal Tuhan, itu menjadi sesuatu yang sampah. Harusnya kita sadar bahwa Tuhan sudah mendamaikan kita, supaya kita luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jangan balik lagi ke situ. Karena hawa nafsu duniawi yang akan membinasakan kita. Yesus memberi dirinya untuk didamaikan dengan kita supaya kita luput dari kebinasaan. Katakan amin. Saya mau kasih tahu, jangan sok rohani. Kak, kami tim penginjilan mau menginjil rumah-rumah bordil. Kami dari tim penginjilan mau menginjil di daerah-daerah narkoba. Oh ya, 2 Petrus 2:20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Kita udah dengar dong di berita, dia udah bebas dari narkoba, terus dia bersaksi di gereja, terus dia pergi layani orang-orang kena narkoba. Apa yang terjadi? Pakai lagi. Jangan sok kuat, kita gak kebal dosa. Anak Tuhan gak kebal dosa. Akui itu. Siapa di sini yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda sudah kebal dosa? Angkat tangan. Sin free. Gak ada. Jauhi medan dosa. Jangan lagi hidup dengan cara-cara dunia. Kalau Anda tahu bahwa kumpul dengan teman-teman ini bikin Anda judi lagi, jangan pergi ke situ. Pergaulan yang buruk akan menghancurkan masa depan Anda. Tinggalkan pergaulanmu yang lama. Boleh ini masa tinggalin teman lama. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Anda pilih Tuhan atau pilih teman? Saya kehilangan banyak teman ketika saya mengikut Tuhan. Saya dianggap nggak up to date. Bodoh amat. Karena pengenalan akan Tuhan lebih mulia dari segalanya. Katakan amin. Yang ketiga, jangan hanyut sama keinginan duniawi. Ini buat kita juga penting, hamba Tuhan. Tuhan ingetin saya, Henny, jangan menginginkan perkara duniawi lebih daripada perkara ilahi. Di dunia ini kita cuma hidup sementara. Boleh nggak kaya? Boleh dong, tapi jangan serakah. Katakan boleh kaya tapi jangan serakah. 1 Yohanes 2:15, baca sama-sama. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ingat ketika Yesus pertama kali puasa di padang gurun, dia dibawa oleh iblis untuk dicobai. 3 hal ini yang diuji. Keinginan daging, ubah batu jadi roti. Keinginan mata, iblis kasih lihat seluruh dunia. Kemudian keangkuhan hidup, Yesus disuruh terjun dari hubungan bait Allah. Keangkuhan hidup itu bicara tentang kita anak-anak Tuhan. Jangan mencobai Tuhan.
Jangan bahasa roh, doa puasa, lalu pergi menginjil ke orang-orang yang Anda tahu Anda nggak kuat kalau balik lagi di situ. Uang itu membutakan mata hati orang. Saya kadang-kadang bingung sama anak Tuhan. Kenapa sih kalau udah soal urusan uang ditipu sama orang Kristen, tau gak sih? Saya heran. Kenapa sampai nggak ada bedanya antara anak Tuhan sama anak dunia gitu? Nyebutnya anak terang tapi gaya hidupnya kegelapan. Penuh dengan hal nafsu duniawi, serakah, nipu sana sini. Bahkan sampai saudara sendiri aja dimakan. Saya tuh udah sampai bingung gitu. Kami ditipu sama orang Kristen yang notabene pelayanan, yang kalau ngomong shalom, yang ngajak doa dulu kalau mau meeting, yang amin, yang haleluya. Tapi nipu. Lebih baik ya, gaya hidupmu yang rohani, bukan omonganmu yang sok rohani. Kadang-kadang tuh saya ketemu orang tuh saya nggak cepet kagum tuh ngeliat gayanya. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Ibu, bisakah kita sharing firman Tuhan? Ibu tahu, saya ini puasa tiap hari. Sampai kurus begini. Oh, saya nggak suka itu baca firman Tuhan, Ibu. Oh, dia udah ngomong kayak gitu tuh gue langsung, kalau gue sukanya makan, mari kita makan. Sengaja saya gitu-gituin. Dek, nyalain dek, jangan main-main dek. Jadi, saya tuh heran gitu loh. Kenapa ya? Saya ketemu banyak orang Kristen. Kalau soal duit tuh gak jujur gitu. Aduh, gak tahu. Kenyang saya sampai kadang-kadang tuh saking putus asanya ya. Saya ketemu pendeta aja nipu saya. Pendeta aja bisa nipu. Dari 10 hamba Tuhan yang saya bantu, 8 nipu. Pusing gak tuh? Ada yang nanya ke saya, Ibu Reni, Yayasan Tangan Pengharapan kenapa nggak bantu gereja-gereja aja di pedalaman? Lah udah pernah dulu tahu, awal-awal pelayanan kan gua tulus, gua bantu 10 gereja, yang 8 nipu gua cuma bisa 2. Masa mereka nggak tahu gua buru-buru dibeliin babi buat dasar di gereja? Perlaluan. Saya kirim uang buat anak-anak makan, dibeliin mobil dong. Saya bantu anak jalanan di Jakarta, kasih duit buat kasih makan anak jalanan, ada 1.068, dibeliin motor sama dia. Makanya pendeta tuh nggak boleh kere. Nih jemaat mesti ngerti. Kalau nggak mau gembalamu itu jadi begitu, hidupi, sukseskan, makmurkan, sejahterakan. Iya dong. Apa pendeta-pendeta itu serakah? Saya nggak tahu juga, kaget kali pegang duit banyak gitu kan, nggak pernah mungkin ya. Wah, kita yang latar belakangnya dulu pernah punya usaha gitu kan, bukan orang sukses. Jadi diberkati Tuhan ya biasa aja gitu. Tapi ini orang kelompok-kelompok pegang duit tuh kayak kaget gitu, gitu. Dikasih duit setumpuk dibeli motor, bingung saya. Saya ditipu pendeta tuh sampai kayak bingung. Saya sampai bilang ini sama suami saya. Saya, coba kasih tahu aku, gimana caranya kita bisa bedain anak Tuhan yang benar-benar anak Tuhan? Soalnya dia pendeta, aku bilang, jangan main-main loh, lapan loh. Hah? Harapan buat dunia apa kalau kita jadi anak terang aja hidup dalam kegelapan? Tahukah Anda, ibadah itu nggak cuma sekedar datang ke gereja, baca firman Tuhan. Yakobus 1:27. Ibadah yang murni, yang nyata berkat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, kesalahan orang Kristen gini, sok kudus di gereja, yalah seminggu cuma 2 jam. Coba lebih daripada itu, Senin sampai Sabtu dan sisa hari Minggu, ngapain kamu? Jaga diri, jangan dicemarkan oleh dunia. Kalau udah sendirian di kamar, jangan nonton yang blue. Ngerti blue?
Dengar baik. Kita punya begitu banyak akses kepada dosa. Borderless. Anda tinggal pencet HP-mu, cekrak, Anda bisa lihat apa aja. Serius? Anda bisa nonton apa aja. Tapi dengar baik, jangan biarkan dirimu dicemarkan oleh dunia. Jangan hidup dengan keinginan duniawi. Kadang-kadang orang tuh demi uang menghalalkan segala cara, sampai gelap mata, gak melakukan kebenaran lagi. Waktu saya habis ya, saya mau tutup dengan Yesaya 59 ayat 1. Dengar baik, perbuatan kita yang membangun permusuhan dengan Allah. Ayat 1 bilang, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Dengar baik. Saya mau tutup dengan ini. Yuk anak-anak Tuhan, jangan lagi hidup dalam daging. Jangan lagi hidup dalam dosa. Yesus datang untuk mendamaikan kita dengan Allah, jangan malah kita bangun permusuhan dengan Allah dengan hidup dalam dosa. Jangan hidup dalam prinsip dunia. Jangan hidup dengan cara-cara dunia. Jangan hidup hanya untuk keinginan dunia. Ayo kejar perkara-perkara ilahi. Hidup kita di dunia ini cuma sementara. Amen. Saya mau tutup dengan ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging segala nafsu dan keinginannya. Dengar, jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Kalau hari ini kita bisa diselamatkan semua karena anugerah, jangan sia-siakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya berdoa agar setiap kita sungguh-sungguh menghidupi kekristenan, nggak cuma jadi Kristen Natal aja, nggak cuma memenuhi bangku gereja waktu Natal aja, tapi tiap hari kita mendamaikan diri kita dengan Allah, memberi diri kita untuk didamaikan dengan Allah. Amen. Datang sama Tuhan dengan segala keberadaanmu. Saya undang saudara buka hatimu. Izinkan saya berdoa buat saudara. Kalau Anda ada yang masih hidup dengan cara-cara dunia, dengan prinsip dunia, penuh dengan keinginan dunia, yuk datang sama Tuhan. Kita doa sama-sama.